Chapter 181, Battle. Yah, dia pasti istimewa. Jika Tian Yan bukan istimewa, maka dia tidak akan mencapai ini semuanya. Xiao Yan, selesaikan dengan itu agar cepat, teriak Huang Yun menyemangati Tian Yan. Ya, Tian Yan menggenggam pedangnya dengan erat dan mengaliri elemen kegelapan di bilah pedangnya sehingga kelihatan seperti pedang iblis. Jadi ini, gabungan antara niat pedang dengan elemen kegelapan. Bagus, ini kuat, gumam Tian Yan menatap pedang di tangannya. Tian Yan lalu menghunuskan pedangnya ke samping sementara tatapannya terjatuh pada keduanya, yang sama-sama masih berdiri jauh dari hadapanmu. Kalian berdua, kalian dengar apa kata Yun Jie, bukan? Ayo cepat kita selesaikan ini. Kataku memprovokasi mereka, sekaligus mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Mereka yang mendengar perkataan Tian Yan segera menjadi serius dan melirik pada satu sama lain. Dia kuat, tutur Shen Yang, tidak lagi meremehkan Tian Yan sebagai lawan yang lemah. Saih, aku malu mengakuinya, tapi kau benar. Angguk Nyonya Liu dengan ekspresi enggan. Dia datang. Ekspresi Shen Yang tiba-tiba menjadi serius dan masuk dalam mode pertahan, sama seperti Nyonya Liu yang buru-buru mundur sedikit ke belakang sambil terus menjaga kewaspadaan. Hiyah, setelah tiba di hadapan Shen Yang, segera Tian Yan melakukan tebasan menyamping dengap kedua tangannya, pedangnya bergerak maju dan itu merobek ruang untuk beberapa detik, sungguh luar biasa kekuatannya saat ini. Jangan meremehkan raja ini. Shen Yang menangkis serangan itu dengan baik, sekarang. Dari belakang Shen Yang, Nyonya Liu yang selama ini sudah siap segera mengayunkan cambuknya untuk melilit lengan kiri Tian Yan, namun seolah itu lambat, Tian Yan sudah lebih dulu bereaksi dan menangkap cambuk berduri itu dengan tangannya, meski bayarannya adalah tangannya tertusuk duri dari cambuk tersebut. Bagaimana bisa? Nyonya Liu agak terkejut. Hehe, kau meremehkan penglihatanku. Sekarang setelah Tian Yan mempunyai Evil Emperor's Eye, dirinya mampu memprediksi serangan apa yang akan dilakukan oleh lawannya, jadi tidak heran serangan terbuka seperti itu cukup gampang dilihat. Kau juga meremehkanku, bocah bodoh. Nyonya Liu yang sebelumnya berwajah panik kini mengubah ekspresinya menjadi jahat ketika tiba-tiba sebuah aura berwarna hijau mengalir masuk dari ujung duri cambuk yang tertancap di tangannya. Arg, ini adalah racun. Sial. Apa dia memiliki akar elemen racun? Tian Yan berdecak kesal, sebab sangat jarang ada yang memiliki akar elemen seperti ini. Tapi, lalu bagaimana? Tian Yan menyeringai dengan keringat dingin, dengan tenaganya yang ada, dia pun menarik cambuk itu sehingga tubuh wanita itu menerjang ke arahnya, lalu melakukan adu jidat dengan benturan seperti batu yang dibenturkan satu sama lain. Ah, Nyonya Liu meraung kesakitan. Tapi kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Shen Yang untuk segera memanfaatkan tangan kirinya. Teknik api, laser api. Wush! Sebuah aliran cahaya panas melesat keluar dari jarinya dan menembus lambung Tian Yan hingga bolong ke belakang, bagai batang pisang yang ditusuk dengan rotan. Uhlek! Mata Tian Yan terbelalak, dia sadar bahwa mungkin inilah perbedaan pengalaman. Dia benar-benar masih labil jika dibandingkan dengan mereka berdua. Xiao Yan, Huang Yun sedikit cemas, tapi dia masih memutuskan untuk menahan diri. Jika memang Tian Yan benar-benar akan kalah, dia pasti akan segera menolongnya. Dia seperti menahan diri, apa yang ingin dia lakukan. Batin Huang Yun. Chapter 182, Battle 2. Sial. Tian Yan membuka jarak ke belakang dan memandang keduanya dengan tenang. Dia berusaha untuk tetap santai, sebab kemarahan hanya akan membuatnya bisa salah langkah. Tes. Ketikan yang dapat merasakan nilai jelas tetesan dalam mengalir dari dahinya akibat benturan dengan Nyonya Liu barusan. Tian Yan juga merasakan bahwa racun milik Nyonya Liu sepertinya sudah mulai bekerja pada dirinya, sehingga kekuatannya seperti agak melemah. Suami, dia sepertinya sudah melemah. Ayo selesaikan ini dengan satu serangan, ujar Nyonya Liu sembari membentuk segel tangan dan terciptalah sebuah bola gas raksasa di hadapannya yang dipenuhi dengan elemen racun.
Shen Yang juga mengangguk dan merentangkan tangannya ke atas. Seketika, sebuah bola api bersuhu 10x panas matahari bersinar benderang di atas tangannya. Warnanya bukan kuning lagi, tapi itu berwarna merah kehitam-hitaman. Semua orang tahu seberapa menakutkannya ini. Astaga, inikah kekuatan sejati Tuan Kota dan Nyonya Liu. Mereka berdua benar-benar menakutkan. Tapi lihat pemuda itu, dia masih berdiri di sana tanpa inisiatif untuk melarikan diri. Apa dia sudah putus asa? Entahlah, yang jelas dia akan mati. Tepat ketika perbincangan di antara para penonton berakhir, Shen Yang dan Nyonya Liu yang merasa serangan mereka sudah mencapai batas maksimal segera mengayunkan tangannya ke depan sehingga kedua bola kematian itu bergegas ke arah Tian Yan. Swoosh! Dua serangan, berbeda elemen, namun setiap mereka melewati ruang kosong, itu menjadi hancur berantakan selama beberapa saat. Siapapun yang melihat kedua serangan ini dapat berkata bahwa ini adalah serangan terbaik dari seorang Martial King. Tian Yan menghela nafas, lalu merentangkan kedua tangannya ke depan sambil menutup mata. Apa yang ingin dia lakukan? Huang Yun mengernyitkan keningnya di kejauhan. Orang-orang biasanya akan melarikan diri ataupun mengeluarkan serangan balasan yang setimpal ketika menghadapi situasi seperti ini, tapi Tian Yan malah bertahan. Dilanda dengan berbagai macam pertanyaan, Huang Yun hanya bisa tenang dan menunggu, karena dia berpikir Tian Yan tidak sebodoh itu. Juga Tian Yan biasanya sedikit penakut, dia akan segera melarikan diri jika mengetahui tidak bisa mengalahkan lawannya. Tepat ketika Huang Yun baru selesai berpikir, kedua serangan mematikan itu sudah tiba di depan Tian Yan dan mengenai kedua telapak tangannya yang terentang ke depan. Bam! Meski terdengar seperti tabrakan keras antara batu dengan batu, tapi Tian Yan berhasil menahannya, kedua serangan itu. Dia menahannya. Ekspresi para warga kota menjadi sangat kaget. Apa martial spirit memang sekuat ini? Aku pikir sebelumnya dia kuat karena pedang saja, tapi lihatlah sekarang, dia tidak menggunakan pedang. Hanya tangan kosong. Tapi itu percuma. Dia tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Mata semua warga melihat dengan jelas dari beberapa arah, bahwa Tian Yan saat ini sedang berkeringat dingin, yang memberi tanda bahwa dia sedang mengalami kesulitan yang ekstrim. Lihat, pemuda itu membuka matanya. Dan segera setelah Tian Yan membuka matanya, timbul keanehan pada kedua serangan itu, seperti keduanya secara perlahan-lahan mulai menyusut menjadi kecil. Dia menyerapnya. Sama seperti para penduduk Tang terkejut, Shen Yang dan Nyonya Liu yang masih tetap tenang di tempat seketika membelalakkan mata mereka karena terpana dengan apa yang dilakukan oleh martial spirit di depan mereka. Chapter 183, Battle 3. Dia menyerapnya. Seru Nyonya Liu, terkejut sekaligus tercengang, sebab dia belum pernah mendengar ada teknik semacam ini. Ayo maju. Shen Yang memberi titah dan bergegas maju. Jika dia tahu Tian Yan memiliki teknik seperti ini sebelumnya, maka dia sudah bergegas maju sebelumnya untuk menambah beberapa serangan kuat lagi. Asterisk swap, hilang. Sebelum mereka bisa mencapai tempat Tian Yan berada, kedua serangan itu telah menghilang, digantikan dengan senyuman sinis di bibir mulut Tian Yan. Dia merencanakan sesuatu. Firasat Shen yang memberitahu dirinya untuk segera kembali, tapi panah sudah dilepaskan, tidak bisa kembali lagi. Di lain sisi, Tian Yan yang baru saja tersenyum, secara tiba-tiba mengangkat tangannya kembali ke depan ke arah Shen Yang dan Nyonya Liu yang sedang bergegas ke arahnya. Terima serangan kalian ini, teriak Tian Yan sembari melepaskan kedua serangan yang baru saja dia serap sebelumnya. Apa? Shen yang dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba serangan miliknya dan istrinya yang sebelumnya menghilang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya masihlah sama. Bang, bang, terlambat untuk memasuki mode pertahanan, tubuh keduanya dibombardir dengan serangan mematikan itu hingga menciptakan ledakan luar biasa yang menaungi seisi kota itu hingga rata dengan tanah. Dentang, di luar kota, dua logam besi itu saling berbenturan satu sama lain, menciptakan bunga api yang menyebar kemana-mana,
memberi arti bahwa pertandingan yang sebenarnya belum berakhir. Dentang, dentang, dentang. Mereka bertarung seperti cahaya yang menghilang di satu tempat, lalu muncul di tempat lain. Tring, kini pedang mereka saling bertemu lagi, baik Tian Yan maupun Shen yang saling memandangi satu sama lain dengan serius, meski Shen yang harusnya lebih marah saat ini. Beraninya kau membunuh istriku. Shen yang meraung marah, pedangnya yang awalnya hanya dilapisi oleh aliran martial ki, kini dilapisi dengan elemen api bagai lava. Jangan salahkan aku, salahkan nasibnya sendiri. Tian Yan juga mencengkram erat pedangnya dan menggunakan teknik pedang, niat kegelapan, ke atasnya. Brengsek kau! Shen yang semakin terpicu dan keduanya kembali saling beradu pedang dengan kelincahan mereka masing-masing. Dentang, dentang, dentang. Dari kejauhan, Huang Yun yang menyaksikan pertarungan ini hanya bisa terdiam tidak berkata-kata. Xiao Yan cukup licik. Wajar jika ia berkata seperti ini karena serangan milik Shen yang sebelumnya diserap malah diarahkan kepada Nyonya Liu sehingga wanita itu untuk seketika mati di tempat, bahkan jasadnya pun menghilang. Tapi, Huang Yun terus mengamati situasinya. Sepertinya racun dari wanita itu masih mengganggu Xiao Yan sehingga ia kesulitan. Tidak mungkin Xiao Yan mampu bertahan lebih lama lagi, jika tidak dia akan terkena cedera. Huang Yun cukup premis akan hal ini. Dentang. Sekali lagi bentuan di udara dan dengan semakin berlalunya waktu kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua individu itu semakin kuat. Hiat, hiat, tusukan naga. Tring. Tian Yan kembali menangkis tusukan tiba-tiba itu hingga terpental sedikit ke belakang. Domain. Teriak Tian Yan setelah menyesuaikan posisinya kembali. Run. Domain seperti dunia es tiba-tiba muncul di udara, menutupi tempat sejauh 100 meter. Shen yang tanpa sengaja terjebak di dalamnya segera dibombardir dengan ribuan pedang es, tapi tepat sebelum pedang itu mengenai dirinya, dia juga melepaskan domain apinya. Bumim. Chapter 184 Battle 4. Masih kurang, hiyah. Tian Yan berteriak dengan lantang, layaknya seorang manusia yang ingin berubah menjadi Super Saiyan. Bang! Selanjutnya kekuatan elemen api miliknya pun bergabung di dalam domain itu. Apa kau sudah selesai berteriak? Shen yang menghilang di tempat dan muncul kembali di depan Tian Yan dengan ayunan pedang dari bawah ke atas. Sring! Evil Emperor's Eye miliknya bersinar sedikit, alhasil gerakan Shen yang pun terbaca dan dia mengangkat dagunya ke atas. Sring! Tebasan Shen yang hanya memotong udara kosong, tidak mengenai badagu Tian Yan sama sekali, ini artinya Tian Yan sudah lebih dahulu membaca gerakannya. Terbuka, Tian Yan menunduk sedikit setelah berhasil menghindar tebasan itu, lalu dengan tangan sedikit masuk ke belakang, Tian Yan pun menebarkan tidaknya secara horizontal ke arah perut pihak lain. Serit, apa? Tebasan Tian Yan berhasil menebas perutnya, tapi hanya memotong sedalam 3 cm sahaja sebelum akhirnya ditahan oleh martial ki pihak lain. Ini membuktikan bahwa Tian Yan masih belum bisa menembus pertahanannya secara penuh. Mata ini adalah masalahnya iya. Suara Shen yang mengejutkan Tian Yan untuk memaksa mendongak dan menyaksikan ujung pedang logam itu tengah menukik ke arah mata putihnya. Serit, tepat pada detik-detik pedang itu hampir menusuk matanya, Tian Yan buru-buru memiringkan kepalanya ke samping kanan, akan tetapi karena masih agak lambat justru bagian pipinya yang terkena luka gores dari tusukan pedang tersebut. Sial, itu hampir saja. Aku segera membuang pedangku dan berbalik badan, sejajar di depan pria itu. Entah apa nama gerakannya, aku segera memegang lengan pria itu yang memegang pedang menggunakan kedua tanganku, lalu membuangnya ke bawah menabrak tanah hingga menciptakan lubang besar di bawah tanah tempat kami bertarung. Asterisk set, aku muncul kembali dan mengambil pedangku yang masih melayang di udara, lalu memandang ke bawah, ke arah kawah lubang dengan tatapan serius. Setelah debu mulai mengendap, Tian Yan pun mengernyitkan keningnya karena ia masih belum melihat tanda-tanda Shen yang akan keluar dari sana. Dia tidak mungkin sudah mati, pikir Tian Yan, sebab sampai saat ini dia belum mendengar notifikasi dari sistem.
Hei, keluarlah! Tian Yan berteriak lantang sambil menerjang turun ke dalam kabut debu yang menguap. Suap, nyalimu cukup besar rupanya. Suara dingin Sen yang membuat jantung Tian Yan berdegup kencang. Ketika dia menoleh ke kiri, Sen yang justru berada di sampingnya dan meninjunya hingga menabrak gunung-gunung di sebelah utara. Hancur, hancur, hancur. Hiyah. Tian Yan segera mengatur posisi dan menerjang balik dengan mulut yang bercucuran darah. Sial, dasar patua. Tian Yan berdecak kesal, dia sudah tidak mau meremehkannya lagi. Aku akan memberitahumu sesuatu yang bagus. Berkata seperti itu, Tian Yan pun menghunuskan pedangnya ke samping sambil terbang ke depan. Selama dia terus melesat ke satu arah, pedang miliknya secara terus-menerus menyerap energi spiritual yang ada di sekitar, jelas ingin menggunakan teknik pedang penghancur benua. Sen yang langsung tahu bahwa Tian Yan ingin melakukan serangan penghabisan, dia juga tak mau kalah. Sret, La merobek maju dan berteriak, hiyah, hiyah. Teriakannya bagai angin beliung menghancurkan gunung-gunung di sekitar dan membuat langit menjadi gelap seolah hari kiamat akan datang. Chapter 185, Battle V. Tingkat pertarungan ini jika ditaruh di bintang seperti benua Husing, maka sudah pasti seluruh benua itu tidak mampu menahan gejolak kekuatan dari mereka berdua. Swoosh! Huang Yun memasang pelindung martial ki, meski serangan ini tidak berefek padanya, tapi dia tidak ingin penampilan cantiknya menjadi berantakan oleh cuaca yang tiba-tiba berubah ini. Xiaoyan, andai saja dia memiliki pengalaman bertarung lebih banyak, dia pasti dapat melakukan hal seperti ini dengan mudah. Sayang sekali Tian Yan hanya cepat menerobos ranah, tapi pengalaman bertarungnya sangat sedikit. Tapi terlepas dari itu semua, kini tetap panjang menjadi penuh fokus ke arah pertarungan. Mereka bertemu. Hiyah. Tian Yan menggunakan tebasannya. Hiyah. Sama sepertinya, Sen yang juga melakukan hal yang sama setelah berhasil menaruh semua kekuatannya pada pedang yang dia genggam. Sing, ting, suara nyaring akibat benturan dua logam itu terdengar hingga ke dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya, bahkan saking nyaringnya, orang-orang yang ada di kota sebelah. Mendengarnya, padahal jarak kedua kota adalah ribuan mil. Hiyah. Tian Yan semakin berteriak, karena dengan teriakan, kekuatannya seperti bertambah kuat. Biasalah MC. Hah, Sen yang ikut melakukan hal yang sama, namun hanya dalam hitungan detik, pedangnya berhasil dipatahkan menjadi dua bagian. Sen yang untuk sejenak merasa semuanya menjadi melambat, tepat pada saat pedangnya berhasil dihancurkan, itu sudah kekalahan, tidak ada jalan keluar, dia akan mati. Jadi begini rasanya mendekati kematian. Sen yang masih merasa semuanya berlambat. Ketika jutaan memori masa lalu tiba-tiba membanjiri seisi benaknya. Aku datang, Liu Liu, Sen Li. Slash, slash, slash. Pada akhirnya, tepat ketika pedang milik Tian Yan berhasil memotong tubuh lelaki paruh baya itu, dia hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya bagian atas tubuhnya terpisah dan jatuh ke tanah. Tep, tep, Tian Yan tiba di belakangnya dan mengibaskan darah di pedangnya. Slash, ding, host berhasil membunuh satu martial king tahap menengah. Ding, host mendapatkan 40 poin langit dan 400 miliar XP. Ding, host berhasil menyelesaikan misi, membunuh Sen Yang dan Liu Liu. Ding, host mendapatkan kotak misteri. Tian Yan mendengarkan notifikasi deity system dengan tenang, sebelum akhirnya pandangannya menjadi pudar dan jatuh ke bawah. Tangkap! Huang Yun muncul di sampingnya dan menangkap kepalanya dengan lembut. Melihat sosok Tian Yan yang kini sudah pingsan, dia hanya bisa tersenyum. Melawan 3 ranah di atasmu, kau benar-benar luar biasa. Puji Huang Yun, bahkan jika dia tahu Tian Yan menggunakan pedang kelas sovereign, tetap saja, kekuatan Tian Yan layak dipuji. Sebaiknya kita segera pergi sebelum menarik perhatian terlalu banyak lagi, ujar Huang Yun sembari mengeluarkan giok waktu dan memasukkan Tian Yan beserta pedang kelas sovereignnya ke dalam benda tersebut.
Tak lupa Huang Yun juga menyimpan cincin ruang milik Shen Yang, lalu menghilang dari kota itu. Beberapa saat kemudian, di dalam sebuah gua batu, Huang Yun mengeluarkan tubuh Tian Yan dan membuka pakaiannya. Kini di sebagian lengan Tian Yan, racun milik Liu Liu terlihat seperti luka lebam, tapi ada fenomena yang membuat Huang Yun mengernyitkan keningnya. Tubuhnya sangat kuat. Aku berpikir bahwa harusnya racun itu sudah memenuhi seluruh tangannya, nyatanya tidak. Apa karena garis keturunan naga emas miliknya? Tapi Huang Yun segera menggelengkan kepalanya sebab dia tahu belum ada kemajuan dari garis keturunan ini. Memang aku sudah memberinya darah naga, tapi dia belum memurnikannya, jadi sudah pasti tubuh naganya masih lemah. Apa dia memiliki tubuh spesial yang tidak pernah dia beritahu? Gumam Huang Yun, untuk sesaat dia semakin penasaran dengan misteri tubuh lelakinya ini. Chapter 186, Huang Yun ngambek. Tapi penasaran untuk saat ini tidak akan berguna, Huang Yun lebih memilih untuk menyembuhkan Tian Yan dahulu dengan kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh setiap martial sovereign. Bagaimanapun jika Tian Yan memang ingin menceritakannya, maka dia pasti akan menceritakannya. Tapi karena Tian Yan tidak menceritakannya, maka biarkan saja. Hufet, cepatlah sembuh. Beberapa hari kemudian, Tian Yan yang selama ini hanya berbaring di lantai gua akhirnya membuka matanya secara perlahan dan secara perlahan-lahan mengumpulkan kesadarannya. Aku pingsan. Tian Yan berusaha untuk bangun dan duduk dengan stamina yang hampir kosong. Pertarungan sebelumnya benar-benar terlalu berlebihan untuknya. Terlebih lagi karena dia menggunakan pedang kelas sovereign, hal ini membuat saat ini seluruh martial ki di dantiannya seperti habis. Aku di mana? Dia berusaha untuk melihat ke sekeliling, tapi hanya menemukan pedang dan giok waktu saja di sampingnya. Mungkinkah Huang Yun sedang berlatih? Pemuda itu memandang giok waktu dengan tenang. Ding, itu benar. Sistem. Tian Yan menyahut dengan lirih. Hanya ingin memberitahu, host memiliki satu kotak misteri yang belum dibuka. Apakah host ingin membukanya? Benar juga. Tian Yan langsung mengingat notifikasi sistem yang terakhir kali yang memberitahunya tentang hadiah misi yang sudah dia selesaikan. Coba buka. Baik, sistem pun melakukan sesuatu apa yang diminta oleh Tian Yan. Ding, host mendapatkan satu kartu karakter, Benkei. Kartu karakter. Sudah lama aku tidak mendapatkannya. Meski Tian Yan berkata sudah lama namun yang sebenarnya terjadi adalah dia baru saja mendapatkannya beberapa tahun yang lalu, itu tidak lama bagi seorang kultivator. Keluarkan, ucap Tian Yan. Baik, segera setelah sistem menjawab, tiba-tiba saja muncul sebuah lubang hitam di depan diri Tian Yan, dan dari dalamnya berjalan keluar seorang lelaki paruh baya setinggi 2 meter. Bertubuh kekar dengan pandangan sangar, ia memiliki kulit yang agak keriput dengan rambut yang keputih-putihan, akan tetapi auranya jelas sangat kuat. Asteris swoosh. Tiba-tiba saja muncul aura kuat seperti ini, Huang Yun, yang berada di dalam giok waktu langsung keluar dan menghadang di depan Tian Yan. Siapa kau? Huang Yun berteriak seraya mengeluarkan niat permusuhannya yang mendalam. Dapat dengan jelas dia merasakan aura pada tubuh pria ini adalah half sovereign, meski ini lebih lemah dibandingkan dengan dirinya, namun Huang Yun masih tetap waspada, barangkali pihak lain memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Salam, Tuan. Lelaki paruh baya itu dengan suara yang lantang segera berlutut satu kaki ke bawah sambil menundukkan kepalanya. Hal ini membuat Huang Yun yang terkejut menjadi lebih terkejut. Apakah dia menyerah kepadaku? Aku tidak menyangka dia sepenakut ini, tapi tunggu. Huang Yun kemudian menyadari ada yang salah, tujuan lelaki paruh baya ini menunduk bukanlah untuk dirinya, akan tetapi. Huang Yun mengambil langkah sedikit ke samping dan memperhatikan situasi yang terjadi. Benar saja, lelaki paruh baya ini bukan menunduk kepadanya, melainkan Tian Yan. Sejak kapan Xiao Yan memiliki bawahan kuat? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Seru Huang Yun, dia semakin jengkel karena sepertinya Tian Yan benar-benar menyembunyikan banyak hal darinya.
Huang Yun mendengus dingin dan berjalan pergi ke bagian dalam gua, hanya meninggalkan beberapa patah kata, kau terlalu banyak rahasia, aku tidak suka itu. Chapter 187, Servant. Tunggu Yundai, aku bisa menjelaskan ini. Tian Yan berteriak seperti seorang yang baru saja ketahuan selingkuh, akan tetapi Huang Yun tidak lagi memedulikannya dan terus berjalan masuk ke kedalaman gua. Sial, wanita, bagaimana bisa dengan mudah temperamen mereka berubah seperti ini? Bahkan bagi Tian Yan lebih sulit memahami perasaan wanita daripada mempelajari prinsip pedang. Tuanku, suara lelaki setengah tua itu terdengar lagi. Kali ini dia mengangkat kepala dan bertanya, siapa nama Anda? Tian Yan berbalik wajah, lalu dengan tenang menjawab, aku Tian Yan. Lelaki setengah tua itu segera menangkupkan tinjunya setelah mengetahui nama tuannya. Ben Kei bertemu dengan Tuan Tian. Ben Kei. Tian Yan menaikkan alisnya, jadi itu namanya. Rasanya aku pernah mendengarnya di sebuah buku sejarah di bumi, batin Tian Yan. Tapi terlepas daripada itu, Ben Kei ini kelihatannya sangat kuat. Ben Kei merupakan kultivator half sovereign, ia memiliki akar spiritual tingkat misterius, dan juga memiliki akar elemen type elemen cahaya. Selain daripada itu, Ben Kei juga menguasai Dharma yang menenangkan. Dharma. Tian Yan tahu apa itu Dharma. Mereka yang memahami Dharma dikabarkan bisa menjadi Buddha sejati di masa depan, sosok yang menyaingi dewa. Yah, meski ini hanya sebatas cerita-cerita kuno di bumi sebelumnya yang masih dia ingat-ingat dalam memorinya. Ya, Dharma adalah sesuatu yang sangat misterius. Dengan Dharma seseorang dapat menjadikan orang lain pengikutnya dan mendapatkan kepercayaan. Dengan kekuatan kepercayaan para pengikutnya, bahkan kekuatan dunia pun bisa dihalaunya. Kemampuan yang luar biasa, sekaligus sangat berbahaya, ucap Tian Yan dalam hati. Ding, kartu karakter, Ben Kei, memenuhi syarat untuk dijadikan servant, apakah host ingin melakukannya? Tunggu, servant. Ini adalah fitur baru yang host dapatkan setelah menerobos ranah martial spirit. Tian Yan akhirnya teringat ketika terakhir kali dia menerobos ranah martial spirit di alam rahasia Pulau Terapung. Benar juga, memang apa kegunaan servant? Sistem menjawab secara rinci. Servant adalah para bawahan spesial dari host. Dengan host mengangkat seorang kartu karakter menjadi servant, maka itu akan membuat host dapat meminjam kekuatan dan kemampuan servant. Juga host dapat melakukan telepati dengan servant berpuluh juta mil jauhnya. Juga, servant yang mati akan bisa dibangkitkan kembali, tentunya dengan harga yang cukup mahal. Membangkitkan. Ini pertama kalinya Tian Yan dikejutkan dengan fungsi sistem yang terlalu melampaui akal sehat dunia kultivasi. Apa kau dewa? Tanpa sadar Tian Yan memberikan pertanyaan secara spontan. Bukan. Sistem pun menjawab secara singkat dan cepat. Tapi kemampuanmu terlalu luar biasa, gumam Tian Yan. Sekarang Tian Yan sedikit memikirkannya, siapa identitas deity sistem sebenarnya? Mungkinkah suatu entitas 4 dimensi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang? Akan tetapi semakin dipikirkan ini hanya membuat kepala sakit dan membuang-buang waktu. Jadi Tian Yan memutuskan untuk menyudahi itu dan kembali fokus kepada Ben Kei. Jadikan dia servant, titah Tian Yan. Baik, ding. Individu Ben Kei berhasil diangkat menjadi servant. Swoosh. Seketika kilauan cahaya seperti kunang-kunang berputar-putar dan masuk ke dalam tubuh Ben Kei lalu menghilang. Hal ini langsung membuat Ben Kei turut merasakan ada suatu perubahan pada dirinya. Aku merasa ada yang berbeda, gumam Ben Kei pada dirinya sendiri, tapi dia masih belum tahu arah itu. Chapter 188, Cincin Ruang yang Kosong. Beberapa saat kemudian, setelah merasa tidak ada yang diperlukan lagi dari Ben Kei, Tian Yan pun memasukkannya kembali ke dalam kartu karakternya dan hendak berkultivasi. Akan tetapi suara teriakan histeris membuat Tian Yan terkejut dan buru-buru berlari mendapati Huang Yun yang sepertinya sok melihat cincin ruang di tangannya. Ada apa Yundai? Tian Yan mengernyitkan keningnya.
Si Xiaoyan. Suara Huang Yun sangat gemetar ketika menunjuk cincin ruang yang ada di tangan kirinya. Semuanya hilang. Hilang. Ah, Tian Yan langsung tahu apa yang dimaksud oleh Huang Yun. Benarkan yang aku pikirkan? Ya, sistem sudah menukar semua isi cincin ruang, sebab begitulah, sistem akan memungut semua isi cincin ruang yang orangnya dibunuh oleh host. Jadi semuanya sudah kau tukarkan jadi poin langit. Berapa banyak? Suara Tian Yan menjadi sedikit bersemangat karena dia yakin itu bukanlah jumlah yang kecil, apalagi tuan kota Shen yang adalah Martial King tahap menengah. Sistem akan menampilkan status host saat ini. Status host lebih besar dari. Nama, Tian Yan. Umur, 22 tahun. Ras, Half Dragon. Ranah, Martial Spirit tahap menengah. Tubuh, Kaisar Giok 3, Mata Spesial, Conqueror's Eye, Illusion Destroying Eye, Inner Eye, Evil Emperor's Eye. Garis darah, Dewa Naga Emas. Poin langit, 5.900. XP, 350 miliar per 550 miliar. Versi Deity System, 3.0. Penyimpanan lebih besar dari. Toko. 5.900. Tian Yan berseru kaget dalam batinnya. 1 poin langit setara atau sebanding dengan 1 miliar poin sistem, itu artinya sekitar 5,9 triliun poin sistem total kekayaannya saat ini. Sebelumnya aku sudah menggunakan 5.000 poin langit untuk membeli pedang kelas Sovereign, jika tidak harusnya poinku sekarang 10.000 lebih. Xiaoyan, kenapa kau hanya diam? Apakah kau mengetahui sesuatu? Huang Yun bertanya sembari mengusap air matanya. Huang Yun, insting wanita ini benar-benar bagus, Tian Yan tidak bisa memungkiri hal ini. Ya, aku tidak mengetahuinya, mungkin saja itu memang cincin ruang kosong. Jadi begitu, mana bisa begitu? Huang Yun semakin marah dan kesal. Sudahlah, Yundai, ikhlaskan saja, ucap Tian Yan sembari duduk di sampingnya. Matamu. Ayo kita kembali ke kota itu dan mengambil semua harta tuan kota itu. Timpal balik Huang Yun, dengan tekad kuat dia pun bangkit berdiri. Tunggu, Tian Yan menahan tangannya. Ini percuma saja jika kita pergi ke sana. Percuma. Huang Yun berbalik dan memandanginya, kenapa percuma? Apa jangan-jangan kau sudah menyembunyikan semuanya? Mana ada, hehe. Tian Yan berkata lagi, coba pikirkan, sudah berapa lama kita pergi? Bahkan jika kita kembali ke kota itu, aku khawatir semua harta sudah dibawa pergi oleh para orang-orang kuat di tempat itu. Huang Yun memikirkan hal ini, dan menurutnya Tian Yan ada benarnya juga. Itu artinya kita mengalami kerugian. Huang Yun semakin murka, bajingan itu, bahkan jika dia bereinkarnasi lagi, aku pasti akan meminta pertanggungjawabannya karena meninggalkan cincin ruang tanpa isi ini. Ujarnya sembari membanting cincin ruang di tangannya dan menginjak-injaknya. Benar-benar, bajingan itu harus menerimanya. Tian Yan mengangguk setuju, meski sebenarnya dia melakukan ini agar Huang Yun segera mendapatkan ketenangannya kembali. Tidak, Yundai sangat imut ketika marah. Ini benar-benar pemandangan yang aku nanti-nanti, batinnya. Chapter 189, Peta. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Huang Yun dengan nada bertanya. Itu. Tian Yan juga tidak tahu harus melakukan apa, saat ini dia hanya membutuhkan beberapa ratus miliar XP lagi untuk menerobos ranah martial spirit tahap puncak. Jadi dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi di tempat ini, akan lebih baik untuk pergi dan membunuh lebih banyak spirit beast. Tepat pada saat keduanya tenggelam dalam kebingungan, akhirnya suara deity system bergema di benak Tian Yan. Ding! Sebelumnya saat hendak melakukan proses menukar harta dari cincin ruang, sistem menemukan ada sesuatu yang menarik. Tian Yan terkejut mendengar hal itu. Spontan otaknya mencoba mencerna pemberitahuan tiba-tiba itu, lalu berkata, apa? Apa yang kau dapatkan? Sebuah peta dari kulit spirit beast. Peta. Tian Yan agak terkejut mendengarnya,
sebab kata peta di dunia kultivasi selalu berujung pada pencarian harta karun. Jadi tanpa berpikir lebih panjang lagi segera Tian Yan memerintahkan sistem untuk mengeluarkannya. Keluarkan, titah Tian Yan. Baik, mengeluarkan. Setelah sistem mengatakan seperti itu, Tian Yan buru-buru memasukkan tangannya ke dalam bajunya, lalu melakukan gerakan seolah-olah peta yang dia keluarkan berasal dari dalam pakaiannya, bukan dari sistem. Peta apa ini? Huang Yun menaikkan salah satu alisnya dengan penasaran. Itu. Tian Yan juga belum mengetahuinya, jadi buru-buru dia membuka gulungan kulit spirit beast tersebut dan memaparkan sebuah peta yang berjudul Hutan Yin yang Mendalam. Huang Yun berbisik rendah, diikuti oleh Tian Yan yang juga merasa ini sepertinya tempat yang istimewa. Apa kau mengetahui sesuatu, Yundai? Lirik Tian Yan. Tentu, sebenarnya aku juga ingin pergi ke sana, ucap Huang Yun dengan nada rendah. Bahkan sampai membuat Yundai tertarik ke sana, apakah ada harta karun berharga di sana? Melihat ekspresi Tian Yan yang awalnya serius langsung berubah menjadi senyum rakus yang konyol, Huang Yun sontak menjauhkan wajah konyol itu agar menjauh darinya. Aku tidak tahu banyak, hanya saja dikabarkan banyak rumput herbal yang berharga di sana. Rumput herbal, itu saja. Tian Yan kembali mengubah ekspresinya menjadi sedikit kecewa. Sebenarnya bukan cuman itu saja. Gadis itu mulai menjelaskan, dikabarkan tempat itu sudah ada selama 100 tahun terakhir dan itu adalah tempat peristirahatan terakhir seorang kultivator ranah Sein di dalamnya. Ranah Sein, seru Tian Yan. Itu artinya berasal dari alam suci. Tian Yan tidak bisa berkata-kata lagi, karena itu adalah orang dari alam suci, harusnya banyak hal berharga di hutan Yin Yang, akan tetapi sudah 100 tahun berlalu, mungkin saja sudah tidak ada apapun di sana. Tian Yan terlihat tertekan, jika begini akan sangat kecil kemungkinan mendapatkan hal berharga di sana. Huang Yun juga merasa hal yang sama dengan Tian Yan, karena tidak mungkin tempat berharga seperti itu akan tetap tak terjamah selama 100 tahun, sudah pasti ada banyak kultivator-kultivator kuat yang menggerombol ke sana. Tapi ayo kita pergi saja. Siapa tahu peta ini benar-benar menuntun kita pada harta karun, cetus Huang Yun dengan santai. Mendengar itu, Tian Yan mencoba berusaha untuk yakin bahwa memang isi peta ini adalah benar. Kalau begitu ayo kita segera pergi. Chapter 190, Menuju Hutan Yin yang Mendalam. Kau mengatakannya, akan tetapi kau masih terluka, bodoh. Huang Yun menjewer telinga Tian Yan dengan ekspresi kekesalan. Ya, aku akan memulihkan diriku terlebih dahulu. Hehe, anak pintar. Huang Yun melepas jewerannya kembali lalu memasukkan Tian Yan ke dalam giok waktu, sekaligus menyuruhnya untuk memurnikan sisik naga dan darah naga yang pernah dia berikan dulu. Setelah semuanya siap, maka ia pun beranjak pergi dari sana dengan kecepatan yang sangat cepat. 2 bulan kemudian, Huang Yun mendarat kembali di salah satu dahan pohon raksasa di tepi hutan tersebut dan memandang masuk ke dalam. Banyak aura kuat di dalam, yang terlemah hanya Martial Emperor tahap awal. Sudah kuduga, ini tempat yang sangat berbahaya, gumam gadis itu dengan ekspresi serius. Tak lama setelah dia selesai bergumam, tiba-tiba saja muncul beberapa sosok secara tiba-tiba pada visinya. Semuanya adalah kultivator-kultivator kuat dan dia tahu itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Huang Yun sedikit mengernyit ke arah salah seorang wanita berpakaian serba merah di antara kerumunan. Wanita itu cantik dan berperawakan 22 tahunan, dengan lekuk tubuh yang mencolok dan iris mata berwarna merah, namun sebagian wajahnya tertutup dengan cadar berwarna merah, sehingga orang-orang yang melihatnya seperti ingin segera melepaskan cadar itu dan melihat kecantikan yang ada di baliknya. Huang Yun menyadari sesuatu. Wanita itu adalah Spirit Beast. Tapi tingkatan ini, aku bahkan tidak bisa merasakan ke dalamnya dengan kekuatanku saat ini. Batin Huang Yun. Spirit Beast. Wanita yang ditatap oleh Huang Yun juga balik mengernyit,
hanya dengan sekali tatapan saja dia sudah mengetahui apa ras Huang Yun dan apa tingkatan Huang Yun. Lupakan. Wanita itu segera berbalik dan menghilang dari tempatnya. Prinsip ruang. Wajah Huang Yun terlihat suram sedikit, sebab kultivator yang menguasai prinsip ruang dijuluki sebagai kultivator paling merepotkan untuk dilawan. Aku sebaiknya menjaga jarak dari wanita itu, pikir Huang Yun. Tanpa berpikir panjang lagi segera sorot matanya teralihkan pada sekelompok kultivator yang ada di sekitarnya. Aku tidak tahu kenapa kalian melakukan ini. Saudari adalah kultivator martial sovereign, kenapa berpura-pura tidak mengetahuinya? Ucap salah seseorang, akan tetapi Huang Yun tetap tidak paham. Apa maksud kalian? Tidak bolehkah aku memasuki lubang void itu? Katanya sambil melirik lubang void yang masih terpapar di atas udara, sekitar 100 meter dari tempat mereka. Beberapa orang saling memandang satu sama lain, mereka benar-benar bingung karena seorang martial sovereign seperti Huang Yun benar-benar tidak mengetahui ini. Saudari ini, bukankah ada aturannya? Hanya kultivator di bawah martial emperor yang boleh masuk, selain dari itu tidak boleh. Oh. Huang Yun akhirnya paham kenapa orang-orang ini menghentikannya. Karena saudari perempuan ini sudah tahu, maka tolonglah jangan mengambil jalur lain yang mengakibatkan masalah. Salah satunya mengecam Huang Yun, tapi dengan nada lirih, sebab dia takut jika menyinggung orang dengan sembarangan. Baiklah, kalau begitu. Huang Yun sedikit menangkupkan tinjunya lalu berbalik dan pergi agak jauh dari tempat tersebut. Di dalam giok waktu, Tian Yan yang kini sudah berubah menjadi wujud setengah naga benar-benar merasakan banyak kemajuan dalam dirinya, terutama pembuluh darah naganya. Kelihatannya tidak salah. Tian Yan memelas senyum puas. Chapter 191, Rencana memasuki hutan yin yang mendalam. Sebelumnya dantianku sempat menyimpan energi yin milik Bai King Ye dan aku sengaja mengalihkan semua energi murni itu kepada tubuh Kaisar Giok. Kini tubuh Kaisar Giok sudah melonjak tinggi, dan seharusnya hanya kurang sedikit lagi sebelum aku dapat menerobos tingkat 4 dari tubuh Kaisar Giok. Sekarang, setelah menyempurnakan sisik naga ini, Tian Yan menatap sisik naga yang menyampur di atas tangannya, seperti sebuah pelindung mini berwarna emas yang tak terkalahkan. Dan darah naga yang diberikan, sekarang ranah nagaku adalah Martial King tahap menengah. Tapi meski tahap menengah, Tian Yan tahu itu lebih kuat, sebab garis keturunan naganya berasal dari Dewa Naga Emas. Sesuai julukannya, itu pasti bukan naga yang lemah. Tian Yan. Pada saat ini suara Huang Yun bergema ke telinga Tian Yan, sekaligus membuatnya merasa terganggu. Ada apa? Tanya Tian Yan sambil mendongak ke atas. Tunggulah. Tepat setelah ucapan Huang Yun selesai, sebuah kekuatan tak kasat mata pun membawa Tian Yan keluar dari dalam giok waktu. Ada apa Yundai? Apakah kita sudah tiba? Tian Yan bertanya setelahnya. Belum, jawab Huang Yun apa adanya. Sebenarnya kita ada di dekat lubang void yang menghubungkan dunia ini dengan hutan yin yang mendalam. Jadi hutan yin yang mendalam adalah sebuah alam rahasia. Tian Yan mengangguk paham. Lantas kenapa kita tidak langsung masuk saja? Mendengar itu membuat ekspresi gadis itu berubah menjadi senyum kecut. Jika aku bisa maka aku sudah masuk, Xiao Yan. Hanya saja ada aturan yang melarang kultivator di atas Martial King Realm untuk masuk ke dalamnya. Jadi begitu, tunggu. Tian Yan merasa sikap Huang Yun seharusnya tidak seperti ini, apakah ada orang kuat? Tanya Tian Yan. Bertanya seperti ini sebab jika dipikir-pikir, Huang Yun adalah sosok yang tidak suka dirinya diatur, jadi seharusnya jika tidak ada orang kuat gadis ini pasti sudah memaksa masuk ke dalamnya. Melihat Tian Yan yang sudah langsung nyambung dengan dirinya, Huang Yun sedikit mengangguk. Aku sebelumnya melihat seorang wanita bercadar yang memiliki aura sangat dalam, sampai-sampai aku tidak bisa sama sekali menyelidiki ranahnya, tapi meski begitu aku tahu dia bukan manusia melainkan spirit beast sepertiku. Wanita bercadar, spirit beast, dan ranahnya lebih kuat darimu, kau tidak menyinggungnya kan?
Tian Yan memelototi Huang Yun sedikit sambil memegang bahunya. Xiao Yan, aku tidak sebodoh itu. Huang Yun menimpal balik perkataan Tian Yan. Hah, baguslah. Tian Yan merasa lega. Lupakan itu, Xiao Yan. Aku akan masuk ke dalam giok waktu dan kau bawa aku juga ke dalam hutan yin yang mendalam, oke? Pinta Huang Yun, tapi itu lebih seperti perintah di telinga Tian Yan. Baiklah. Sesungguhnya Tian Yan bisa saja meminta kepada sistem agar ranah Huang Yun disembunyikan, akan tetapi itu akan sia-sia sebab wajah Huang Yun sudah diketahui oleh orang-orang di sana, akan merepotkan jika mereka menjadi curiga. Tunggu apa lagi, ayo lakukan. Beberapa saat kemudian, setelah Huang Yun hasil dimasukkan ke dalam giok waktu, Tian Yan pun beranjak pergi ke tempat sebelumnya yakni lubang void. Setibanya di sana beberapa kesadaran spiritual yang kuat langsung menyerbu dan menyelimutinya tapi tidak ada tanda-tanda membunuh sama sekali. Chapter 192, Tangan Raksasa. Gila-gila. Sepertinya hanya dengan kesadaran spiritual mereka bisa menghabisiku. Batin Tian Yan sedikit tergoncang, untunglah kesadaran spiritual itu hanya memeriksanya sekejap lalu menghilang, seolah mereka memberi tanda bahwa Tian Yan boleh masuk ke dalam. Fiuh, syukurlah. Dia yang baru saja berhenti ini kembali melaju ke depan dan tiba berhadap-hadapan dengan lubang void yang mengambang di udara. Baiklah. Tian Yan menarik nafas dan menghembuskan nafasnya sebelum akhirnya menginjakkan salah satu kakinya ke dalam lubang void, akan tetapi entah kenapa, Tian Yan tiba-tiba berbalik ke arah timur, pada penglihatannya ia melihat seorang wanita bercadar merah yang memandanginya dari kejauhan, di atas sebuah ranting pohon raksasa. Tatapan itu, iris mata itu. Tian Yan benar-benar merasa itu sangat familiar dengan iris mata berwarna merah bagai darah manusia itu. Lupakan. Tian Yan merasa tidak yakin, bahkan jika wanita itu adalah orang, Tian Yan merasa mereka sudah tidak ada hubungannya lagi. Jadi setelah berhenti sebentar, pemuda itu pun menghilang ke dalam lubang void dan meninggalkan riak pada lubang void. Di kejauhan, wanita yang ditatap oleh Tian Yan sedikit mengernyit, sebelum akhirnya bergumam lirih, aku tidak menyangka pertumbuhanmu akan sangat lambat, Tian Yan. Di dalam hutan yin yang mendalam, sosok Tian Yan yang sebelumnya masuk kini muncul kembali secara acak di tengah-tengah hutan belantara yang memiliki energi sangat kuno dan murni. Tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Seru Tian Yan. Kau benar. Suara Huang Yun berlalu sebelum akhirnya sosoknya muncul di samping Tian Yan. Yun Jie. Tian Yan tersenyum manis, sekarang apa yang harus kita? Ucapan Tian Yan tiba-tiba saja berhenti ketika dia mendongak ke atas. Bukan cuma dia, tapi juga Huang Yun ikut menyaksikan apa yang terjadi. Pada visi mereka, tampak sebuah tangan raksasa dengan simbol yin yang di tengah-tengahnya yang langsung jatuh untuk menimpa mereka dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Sial! Huang Yun berbalik dan menendang tubuh Tian Yan hingga terpental sejauh ratusan meter dari sana. Bukan dengan maksud melukai, tapi ini agar Tian Yan bisa selamat. Seraap, Xiao Yan. Teriakan Huang Yun terdengar dengan jelas pada sosok Tian Yan yang kini masih meluncur tajam ke arah lain. Pada saat Tian Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Huang Yun, ia menjadi tercengang. Sebab dalam pandangannya, tubuh Huang Yun telah dicengkram oleh tangan itu. Lalu tiba-tiba muncul sebuah retakan ruang di sana yang membawa pergi Huang Yun ke dalamnya dan Yun Jie. Tian Yan menjadi histeris ketika melihat retakan ruang yang tiba-tiba mulai tertutup kembali dan sosok yang paling dia cintai juga mulai menghilang dari pandangannya. Tidak. Tian Yan buru-buru memutar tubuhnya dan berdiri tegak, lalu melesat ke tempat sebelumnya dengan cepat ke arah retakan ruang. Xiao Yan. Huang Yun dengan lantang berteriak untuk terakhir kalinya, aku pasti akan hidup. Aku janji. Tidak, tunggu aku, Yun Jie. Tian Yan terus mempercepat kecepatannya tapi tepat saat dia sampai, retakan ruang itu tertutup sebelumnya dan pada pandangan terakhirnya, pemuda itu hanya melihat senyum Huang Yun yang sangat manis. Yun Jie.
Chapter 193, Menerima Realita dan Melanjutkan Misi. Yun Dai. Ekspresi Tian Yan yang sebelumnya sangat panik tiba-tiba berubah menjadi membeku, tidak tahu harus melakukan apa lagi. Berpisah. Lagi. Tian Yan tidak tahu harus berbuat apa lagi kali ini, sebab saat ini, dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan aura Huang Yun sama sekali. Seolah-olah dia menghilang dari antara langit dan bumi ini dalam sekejap mata. Petik 2. Tian Yan secara perlahan mengangkat kepalanya dan mendongak ke atas, tatapannya yang tenang berubah menjadi sangat marah. Bajingan siapa yang mencuri Yun Dai? Keluar kau! Dia berteriak dengan sekuat tenaga hingga terdengar beribu-ribu mil jauhnya. Teriakannya tidak hanya keras, tapi dilapisi juga dengan rasa kemarahan yang tak tertahankan. Akan tetapi mau sekuat apapun dia berteriak, itu sama sekali tidak berguna, sebab langit tidak bergeming, hanya ada angin yang selalu bertiup dari timur ke barat melalui atas hutan yin yang mendalam. Petik 2. Masih tidak ada balasan, Tian Yan pun menggigit bibirnya dan kembali kepada ketenangan. Yun Dai pasti baik-baik saja, dia sangat kuat, aku tahu itu. Benar, lagi pula Huang Yun sudah berkata bahwa dia akan baik-baik saja, itu artinya Huang Yun dapat merasakan bahwa tangan raksasa sebelumnya tidak ada niat untuk membunuhnya, mungkin ada misteri lainnya. Dia agak ceroboh, tapi aku tahu Yun Dai sangat kuat. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mencari poin dan XP. Ucap Tian Yan kepada dirinya sendiri, sekaligus sebagai solusi agar dia tetap tenang sambil menanti pertemuan kembali dengan Huang Yun. Di suatu tempat yang berjarak beribu-ribu mil jauhnya dari tempat Tian Yan berada, seorang gadis berumur 20 tahunan yang baru saja membunuh seekor beruang emas dengan bilah pedang sedingin es tiba-tiba saja melihat ke suatu arah setelah mendengar suara teriakan barusan. Suara itu, jadi dia di sini. La yang selama ini selalu bersikap tenang secara tiba-tiba tersenyum dari balik cadar ungunya. Aku ingin melihat sudah berapa kuat kau, Tian Yan. Di lain sisi, Tian Yan yang kini memutuskan untuk mencari harta karun akhirnya memutuskan untuk diam di suatu tempat dan membaca isi peta harta karun yang hendak dia cari. Jadi letak hartanya berada di sebuah danau yang dihimpit oleh dua pegunungan bernama Ares dan Hades. Tian Yan membaca-baca peta itu dengan teliti lagi selama beberapa saat sebelum akhirnya menyimpannya kembali. Baiklah, tatapan pemuda itu berubah menjadi cukup serius, aku harus mencari orang-orang dahulu untuk menanyakan jalan. Di sepanjang perjalanan untuk mencari keberadaan manusia, semuanya yang dilalui sangat mulus, tanpa gangguan sedikitpun. Hingga akhirnya Tian Yan mendapatkan tanda-tanda terjadinya pergerakan di arah timur. Ada yang bertarung. Tanpa berpikir lebih lama lagi, dia langsung saja memutar arah dan terbang dengan cepat ke sana. Di sisi lain, terdapat 3 orang kultivator martial king tahap awal yang sedang melawan 5 spirit beast martial king tahap awal yang berjenis spesies monyet emas, namun di dahi mereka seperti terdapat simbol petir ungu. Kakak-kakak, suara monyet emas itu terdengar sangat ribut, tetapi bukan itu masalah utamanya. Yang membuat ketiganya justru merasa kesulitan adalah monyet-monyet itu melemparkan beberapa tombak petir yang sangat merepotkan. Chapter 194, Membasmi Monyet Emas. Swoosh, swoosh, swoosh. Hati-hati, teriak gadis berpakaian merah tua dengan kerah jenis V-neck yang memamerkan keindahan belahan dunia di tubuhnya. Junior, kau juga hati-hati. Salah seorang senior dari gadis itu segera tiba di belakangnya dan menyerang monyet emas yang baru saja hendak mencakar tubuh gadis itu. Ting, sial. Bahkan cakar monyet emas mampu menahan serangan dari pedang kelas Martial King-nya, bagaimana dia tidak kesal. Senior, awas. Gadis itu memperingati dia yang baru menyelamatkan dirinya, namun ucapannya itu sedikit terlambat, karena dari atas kepala, seekor monyet emas telah tiba dan langsung menjambak rambutnya. Ah, menyinggir kau, junior sister, tolong aku. Tidak, gadis itu tidak menolong, sebaliknya dia justru melompat mundur kepada seniornya yang lain,
yang sepertinya juga sedang kerepotan mengurus sisa monyet emas. "Junior, bantu aku," pekik seniornya. "Ya." Karena melihat kondisi seniornya yang ini masih mendominasi, tanpa basa-basi lagi dia langsung menyambar ke arah monyet emas di depan seniornya dan mengikat monyet emas tersebut dengan selendangnya yang sepertinya terbuat dari benang khusus. Kak, bagus, Junior." Kali ini tidak berlama-lama lagi, seniornya langsung meloncat turun dan menebas kepala monyet emas itu dari kepalanya. Ting, apa? Bagaimana bisa? Gadis itu menjadi ngeri mendapatkan kepala monyet emas itu tiba-tiba diselimuti oleh cangkang emas murni yang sangat kuat. Monyet-monyet ini rupanya menguasai dua elemen. Tidak, ini mengerikan. Dalam sepersekian detik, gadis itu sudah mengambil keputusan. Jadi tanpa menunggu lebih lama-lama lagi, dia langsung meninggalkan selendangnya dan berbalik untuk melarikan diri meninggalkan kedua seniornya. "Junior, apa yang kau lakukan? Bantu kami, Junior. Aku tidak mau mati." Batin gadis itu sangat dingin, bahkan tidak segan-segan meninggalkan seniornya. Tepat pada saat gadis itu baru melarikan diri sejauh beberapa puluh meter, tiba-tiba lintasan cahaya melewati dirinya dengan cepat, membawa angin musim dingin yang meniup dedaunan di sekitar. "Siapa?" Gadis itu segera berbalik muka dan menemukan seorang pemuda berambut hitam sudah mendarat di tanah dan dengan menggunakan pedangnya yang kuat, dia pun melibas semua monyet emas itu dengan sangat mudahnya. Terkejut, bagaimana bisa? Apakah Martial King tahap puncak? Segala macam jenis tebakan berlalu dengan sangat cepat dalam pikirannya. Sehingga tanpa berpikir lebih panjang lagi, dia segera kembali ke tempat itu. Di lain sisi, setelah dirinya berhasil menyelamatkan orang-orang itu, notifikasi sistem bergema di benaknya. Ding, host berhasil membunuh 5 spirit beast Martial King tahap awal. Ding, host mendapatkan 1 triliun XP. Ding, host mendapatkan 1000 poin langit. Ding, host akan menerobos Martial Spirit tahap puncak dalam 14 hari. Asterisk note, sistem langsung tukar core monster jadi poin langit. Asterisk. Setelah mendengar semua pemberitahuan sistem hingga selesai dengan baik, Tian Yan pun menghilangkannya dan kembali fokus kepada mereka yang baru saja dia selamatkan. "Rekan Taois, kau benar-benar penyelamat kami." Keduanya datang dan menangkupkan tinju mereka sebagai wujud rasa terima kasih mereka. Tian Yan pun mengangguk dan tidak begitu memedulikannya. Lagi pula barusan dia menggunakan tekanan naga untuk melemahkan naga itu, lalu mengeksekusi mereka, itu sama sekali tidak menguras tenaga. "Ada yang ingin aku tanyakan?" Apa yang rekan Taois ingin tanyakan? Chapter 195, kabar tentang Bai Qingye. Apa yang rekan Taois ingin tanyakan? Gadis itu mendarat dengan anggun dari udara. Tak terlihat lagi wajah ketakutannya, hanya wajah seorang gadis yang polos. Meski Tian Yan kurang senang dengan kelakuan tipe ini, tetapi dia juga tidak punya alasan untuk membunuhnya, jadi dia bersikap tenang. "Saudari Xie, kau berani kembali setelah mengkhianati kami. Apa kau tidak tahu malu?" Salah satunya mengungkapkan kebencian yang jelas kepada gadis itu, tetapi masih dibantah oleh pihak lain. "Siapa bilang aku mengkhianati kalian? Aku sesungguhnya sudah menyadari kehadiran rekan Taois ini, karena itulah aku ingin memanggilnya." Masih membela diri, Tian Yan baru kali ini menemukan wanita yang begitu tidak tahu malu sepertinya. Itu tidak mengherankan, akan tetapi dia mempunyai banyak keberuntungan surgawi. Mungkin host menyelamatkannya juga sudah termasuk keberuntungannya. Tunggu, what? Sistem memberi penjelasan singkat. Setelah sistem berhasil di-upgrade, sistem dapat mendeteksi tingkat keberuntungan surgawi pada seseorang yang setara atau lebih lemah dari host. Keberuntungan surgawi terbagi atas 5 bagian, yaitu fana, mulia, dunia, abadi, dan misteri. Gadis ini memiliki poin keberuntungan sebesar 500, dan masuk kategori keberuntungan abadi tingkat atas. Sial, kehendak langit tidak adil, mengapa gadis seperti ini diberi keberuntungan? Lalu berapa keberuntunganku?
Semenjak host memicu kemarahan kehendak langit dengan memiliki bakat yang muncul tiba-tiba dari sistem keberuntungan Anda adalah nol. Sid, tidak heran banyak juga masalah di hidupku. Tapi dibandingkan dengan keberuntungan, Tian Yan lebih percaya dengan kekuatan. Selama ada kekuatan, apa itu keberuntungan? Kembali lagi, kini Tian Yan kembali menatap gadis itu dan bertanya siapa namanya, membuat kedua orang yang lain merasa Tian Yan sudah terpikat dengan dia. Aku Xie Yun, bagaimana dengan rekan Taois ini? La menjawab sekaligus bertanya kembali dengan ekspresi seorang gadis labil. Bersikap malu-malu. Untung aku bukan aku yang dulu, yang mudah terpikat dengan trik wanita. Kau dari sekte mana? Tian Yan bertanya seperti ini sebab dia melihat pakaian yang dikenakan oleh gadis ini mirip dengan yang dikenakan oleh Bai Qingye. Aku dari Gerbang Cahaya Suci, jawabnya dengan lugas, membuat kedua kultivator muda yang lain tampak terkejut. Gerbang Cahaya Suci, sekte apa itu? Bukankah sebelumnya kau berkata berasal dari Istana Seribu Nasib? Yang lain bertanya. Hei. Tian Yan memegang pundak gadis itu dan berkata dengan wajah gelap kepadanya, apa kau ingin menipu raja ini? Tidak, bukan begitu. Rasa panik melintas di alisnya. Jika kau benar-benar dari Gerbang Cahaya Suci atau apalah itu, aku ingin bertanya tentang sesuatu. Apa kau mengenal Bai Qingye? Saudari junior Qingye. Dari ekspresinya, Tian Yan mulai menggunakan inner eye, mata batin, untuk memata-matai isi hati gadis ini, tetapi sepertinya dia benar-benar jujur. Apa hubunganmu dengan saudari junior? Tetapi bukannya menjawab, Tian Yan justru membawanya pergi dari sana, meninggalkan dua orang yang lain. Setibanya di tempat yang menurut Tian Yan cukup aman, dia pun menurunkannya untuk menanyai gadis itu beberapa pertanyaan. Apakah Bai Qingye ada di sini? Tian Yan bertanya karena dia masih merasa bersalah dengan Bai Qingye terakhir kali. Dia ingin berbicara empat mata dengannya untuk menyelesaikan masalah masa lalu mereka yang sedikit canggung. Saudari Qingye tidak ada di sini, dia sepertinya dalam pengasingan di sekte setelah kembali dari alam rahasia Pulau Terapung. Jadi begitu, Tian Yan menghela nafas ini artinya dia hanya bisa menunggu kesempatan selanjutnya. Chapter 196 Mengejar. Melihat sikap Tian Yan yang begitu jelas ingin meninggalkannya, membuat Xie Yun memahaminya. Kau bertanya tentang pegunungan Ares dan Hades. Bukankah itu tempat berbahaya? Aku tidak peduli, beritahu saja. Xie Yun sedikit merinding dengan perubahan sikap Tian Yan yang tiba-tiba berubah dari santai menjadi serius. Di sana, Xie Yun menunjuk ke satu arah. Hanya saja banyak spirit beast yang memenuhi jalan ke tempat itu. Begitu, kalau begitu aku pergi dahulu. Tanpa mengucapkan banyak basa-basi lagi, Tian Yan langsung melonjak pergi dari tempatnya dengan buru-buru. Petik 2. Duh, rasanya tadi dia sangat tampan, kenapa sekarang gak terlalu? Xie Yun bingung dengan perasaannya, karena ini efek aura ketampanan milik Tian Yan. Suara menyerupai nada dering bergema dari dalam kantungnya. Ketika dia mengeluarkan, itu adalah sesuatu semacam kompas yang di dalamnya terdapat 2 titik cahaya, merah dan putih. Saudari senior ada di dekat sini. Xie Yun tertegun sejenak, baru kemudian dia melihat lagi ke arah kepergian Tian Yan. Dari sana, di lain sisi, seorang wanita berambut hitam, bercadar ungu, sedang terbang dengan cepat sampai ketika terdengar suara titit pada kompas yang dia pegang. Hei, akhirnya aku menemukanmu. Gadis bercadar itu terkesan garang ketika menatap kompasnya. Saat itu, pada saat yang bersamaan, sesosok pemuda terbang dengan cepat melalui sampingnya. Saking cepatnya gadis itu sampai berpikir bahwa yang terbang barusan adalah seorang Martial Emperor. Tapi tidak mungkin Martial Emperor ada di hutan Yin Yang. Siapa dia? Rasanya ada aura familiar yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Dia seperti sudah menebak tapi masih kurang yakin. Senior. Dari jauh datang Xie Yun mendekati dia.
yang mana membuat gadis bercadar itu merasa lega sebelum akhirnya memarahinya. Kan sudah kubilang jangan berpisah, kenapa kau keras kepala? Hehe, maaf, senior. Untung saja ada rekan Taois yang baik telah menyelamatkanku. Siapa? Bukankah tadi dia melewati senior? Yang tadi, gadis itu tidak begitu fokus jadi dia tidak melihat wajah orang yang telah membantu juniornya ini. Ah, lupakan saja. Aku akan berterima kasih jika memang takdir mempertemukan kita lagi. Oh, iya. Sepertinya dia bilang kenal dengan saudari King Ye. Baik King Ye, wajah gadis itu menjadi sedikit gelap. Bocah brengsek, dia langsung berbalik dan menatap arah kepergian Tian Yan. Ayo kita kejar dia. Tapi senior, tidak ada tapi-tapi, ayo. Tangan Xie Yun pun tergenggam dan mereka terbang lebih cepat untuk mengejar Tian Yan. Apa yang terjadi? Tak lama berselang, Tian Yan mulai memasuki hutan yang lebat, namun agak berkabut. Sialan, jangan mengganggu. Dari jauh Tian Yan sudah melihat ada beberapa spirit beast yang terbang ke arahnya, jadi daripada membuang-buang waktu, dia langsung saja mengeluarkan pedang kelas sovereignnya untuk menebas mereka semua dan menakuti hewan-hewan di sekitar dengan kemampuan spesial, auman naga. 5 menit kemudian ketika Xie Yun dan gadis bercadar itu tiba di tempat itu, betapa mereka menjadi kaget dan terkejut melihat hutan yang sudah dihancurkan sampai sedemikian rupa. Astaga, padahal ranahnya sama denganku, kenapa dia begitu kuat? Xie Yun dibuat terkaget-kaget dan terkagum-kagum dengan kekuatan Tian Yan, tetapi tidak dengan gadis bercadar itu. Dengan bakat bocah bau itu, normal jika dia bisa melakukan ini. Malah tidak normal jika dia tidak bisa seperti ini, pikirnya. Tapi dia jauh lebih kuat dariku. Apakah Bai King Ye memberi laporan palsu? Gadis bercadar itu diam-diam membandingkan dirinya dengan Tian Yan. Sial, tapi sekuat-kuatnya dia, sangat berbahaya untuk pergi ke tengah-tengah pegunungan Ares dan Hades jika tidak punya kartu as yang kuat. Bai King Ye bisa menjadi janda jika dia mati. Chapter 197 terus masuk. Memikirkan seberapa bahaya, gadis itu hanya bisa membayangkan suatu tempat yang dipenuhi dengan kematian. Namun, Tian Yan yang tidak tahu seberapa berbahaya itu terus menerobos masuk ke dalam daerah antara pegunungan Ares dan pegunungan Hades, yang juga disebut ngarai kekacauan. Di suatu tempat, ada beberapa tuan muda dari sekte ternama di alam inti langit. Ketika Tian Yan melewati mereka, itu seperti cahaya yang melintas di udara, sangat cepat. Ikuti dia. Hal serupa tidak hanya terjadi di sana, tetapi dari beberapa tempat, ada beberapa orang kuat yang berkultivasi diam-diam ikut mengikuti Tian Yan karena mereka tertarik apa yang akan dilakukan oleh Tian Yan yang mengeluarkan aura sangat kuat. Hei, saudari senior, banyak aura kuat di depan sana. Xie Yun yang bisa merasakan banyak aura saling mengikuti di depan mulai ketakutan. Sebaiknya kita tidak usah mengejar rekan Taois itu. Sifatnya yang penakut membuat gadis bercadar itu mendengus dingin. Xie Yin, kau masih saja takut mati seperti dulu, kapan kau akan berubah? Xie Yin menelan ludah, hidup hanya sekali, kenapa harus membuang diri ke kematian? Tunggulah sampai kita benar-benar abadi jika mau menerobos bahaya. Gadis bercadar itu tidak tahu ingin berkata apa lagi, dia bahkan bingung bagaimana bisa dia memiliki kultivasi setinggi ini tanpa melalui bahaya. Seberapa besar keberuntungannya? Kau tenang saja, Xie Yin. Aku masih memiliki kartu lain untuk kabur bersamamu jika memang sangat bahaya. Gadis bercadar itu berusaha untuk memberikan ketenangan pada diri Xie Yin, jadi kau tidak perlu khawatir. Xie Yin mengangguk enggan, dia tidak yakin apa benar saudari seniornya ini benar-benar memiliki cara lain jika dalam situasi berbahaya. Kalau begitu ayo. Mereka kembali bergerak dengan sangat cepat untuk mengejar ketertinggalan. Dia sangat cepat, seru Xie Yin yang mengetahui bahwa seorang martial spirit bisa secepat dan semengerikan ini. Hutan ini memang ditinggali oleh berbagai jenis spirit beast liar yang berada di ranah martial king, tapi setiap kali bertemu dengan Tian Yan,
mereka seolah menciut ketakutan karena tekanan yang diberikan oleh Tian Yan. Tekanan naga. Gadis bercadar bergumam rendah setelah menyadari tekanan apa itu. Ada apa saudari senior? Tidak, gadis itu berkata, hanya firasatku saja. Menyingkir. Dengan suara yang lantang Tian Yan melepaskan tekanan naga dalam bentuk domain api yang sangat panas dan membakar habis segalanya di sekitar. Ding, ding, ding. Saking banyaknya suara pemberitahuan sistem yang bergema di benaknya, Tian Yan akhirnya berkata, "Sistem, matikan dahulu tentang notifikasi pembunuhan." "Baik, melaksanakan perintah host." "Makasih." Tian Yan kembali mempercepat kecepatannya, dan dengan sangat cepat dia sudah tidak jauh lagi dari tempat tujuannya, yaitu danau yang berada di antara pegunungan Ares dan Hades. Itu tempat berbahaya, kuharap ada banyak rahasia tentang hutan Yin Yang ini. Karena dengan mengetahui rahasia hutan Yin Yang, Tian Yan yakin akan menemukan cara untuk mencari Huang Yun dan membawanya kembali ke sisinya. Namun, selalu saja ada manusia tidak tahu kematian yang datang untuk menghambat tujuannya. "Hei, bocah!" Beraninya bertingkah liar di depan tuan muda ini. Dari kejauhan sedang datang 3 orang berpakaian merah tua dengan simbol merak di dada mereka. Tian Yan tidak tahu sekte apa mereka itu, yang jelas ketiganya merupakan martial king tahap puncak, dan pemimpin mereka adalah pemuda yang berada di tengah. Mereka melaju dengan cepat menggunakan artefak terbang berbentuk kupu-kupu yang merupakan artefak tingkat emperor peringkat atas, bukan hal yang biasa dimiliki oleh orang miskin. Ketiganya jelas memiliki latar belakang yang kuat sehingga memiliki harta berharga semacam itu. Akan tetapi, Chapter 198, Dragon Pang. Tian Yan dengan cepat mengepalkan tinjunya. Berguling. Sisik naga yang ada di lengan kanan Tian Yan mulai bersinar bagai cahaya lampu neon yang bersinar. Ketika Tian Yan membuang tinjunya ke depan, seketika martial ki dan dragon ki bercampur aduk menjadi satu untuk menciptakan seekor naga emas yang mengaum ke arah mereka. Dragon Pang, bungim, uak, uak. Ketiganya dibuat sekarat dengan mudah, dan tubuh ketiganya berhasil mendarat di kaki gunung yang dekat dengan mereka, menimbulkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cih! Tian Yan mendengus dingin, sepertinya ada artefak kuat yang melindungi tubuh mereka. Jika tidak mereka pasti sudah kembali menjadi debu tanah. Brengsek kau! Pemuda yang sebelumnya dipukuli akhirnya bangkit kembali dengan penampilan yang memalukan. Kalian berdua jangan pura-pura mati. Dia melirik kedua bawahannya dengan niat membunuh. Maafkan kami. Keduanya langsung terbangun dari keterpura-puraan, dan ikut berdiri di kedua sisi sosok yang merupakan tuan muda mereka. "Tuan muda, bajingan itu sangat kuat, sebaiknya kita tidak mengusik dia," ucap pengawalnya yang berada di sisi kiri. "Ya, tuan muda, aku yakin dia juga tidak berani membunuhmu, jadi daripada membuatnya hilang kendali, sebaiknya kita..." "Diam. Kalian takut dengan martial spirit tahap menengah. Apa kalian masih berani menyebut diri sebagai lelaki? Lelaki, sialan, hidup hanya sekali." Meski saat ini hati keduanya penuh dengan amarah, namun mereka masih bersikap tenang sebab mereka berpikir Tian Yan benar-benar tidak berani berbuat terlalu kejam kepada tuan muda mereka. "Kalian berdua, majulah." Baik. Ketika kedua pengawalnya sudah terbang menuju target mereka, Tian Yan bukannya ikut menyerang, sang tuan muda justru berbalik dan melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. "Hehehe." Tian Yan menyeringai kasihan kepada keduanya. "Kenapa kau tersenyum? Apa kau meremehkan kami?" Sring, sring. Lambat, tring. Pedang ini. Mata keduanya terbelalak menatap pedang yang digunakan oleh Tian Yan untuk menahan kedua serangan mereka secara bersamaan. Pedang sovereign. Seruan keduanya menyebar di atas hutan yang lebat, membuat mereka yang sedang memata-matai dari kejauhan ikut terkejut mendengarnya. "Mulut kalian seperti wanita." Tian Yan mendorong keduanya kembali, lalu melanjutkan pelariannya ke bagian dalam hutan. "Tuan muda, tahan dia."
Salah satunya berteriak dikarenakan arah yang digunakan Tian Yan untuk melarikan diri adalah tepat di belakang mereka, tempat tuan mudanya berada. Tapi, kenapa tidak ada jawaban? Dengan rasa penasaran yang tinggi keduanya pun menoleh ke belakang, tetapi apa yang mereka lihat? Di mana tuan muda? Ketika keduanya melihat lebih jauh lagi, barulah terlihat jelas tuan muda mereka sudah melarikan diri di udara dengan kecepatan yang luar biasa cepat seperti anak kecil yang dikejar oleh anjing. Kita ditinggalkan, menyingkir, bang. Setelah ditinggalkan, kini keduanya diserang lagi dengan beberapa serangan bertubi-tubi ke arah tubuh mereka oleh pihak yang ingin merebut pedang milik Tian Yan. Betapa malangnya. Tapi mau bagaimana lagi, dia hanya NPC. Hei, saudari senior, apa kau lihat itu? Xie Yun gemetar ketakutan di dalam perjalanan. Aku melihatnya. Meski jaraknya lumayan jauh saat ini, tetapi keduanya dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Tian Yan. Hanya satu pukulan cukup untuk melukai Martial King tahap puncak. Apa-apaan itu? Dia sudah sangat kuat, sial. Gadis bercadar ungu itu menggerutu kesal dalam hatinya. Padahal dalam tahun-tahun terakhir ia sudah menghabiskan semua waktunya untuk berkultivasi, agar ketika tiba waktunya dia bisa membalas kekalahan masa lalu. Tapi apa ini? Dia sepertinya belum bisa melampaui Tian Yan. Dia benar-benar bingung bagaimana Tian Yan bisa melakukan ini. Apa gurunya seorang saint dari alam suci? Apa yang terjadi padamu, senior? Tidak apa, hanya sedikit teringat tentang masa lalu. Masa lalu, Xie Yun tertegun sejenak. Senior, jangan bilang pemuda itu adalah kekasih masa lalumu, Lebih baik aku mati daripada menjadi kekasihnya. Tandas gadis tersebut dengan wajah muram. Chapter 199, Bunglon. Tian Yan menoleh ke belakang sambil mengernyitkan keningnya. Mereka sangat banyak, apa aku keluarkan saja Benkei untuk membantai mereka? Tepat ketika Tian Yan berpikir seperti itu, secara tiba-tiba terdengar suara jeritan ketakutan yang berasal dari hadapannya. Monster! Tian Yan kembali menatap lurus ke depan, ke arah pemuda yang sebelumnya melarikan diri, tetapi di mana dia? WTF, bukankah tadi dia ada di depanku? Kemana dia? Setelah terkejut sejenak, Tian Yan selanjutnya merasa dirinya sedang diawasi oleh tatapan niat membunuh dari bagian samping bawahnya. Mengikuti insting naganya, Tian Yan buru-buru menarik diri ke samping seolah sedang menghindari sesuatu yang tak diketahui. Telinganya berdengung, Tian Yan memiliki firasat yang tidak baik sehingga ia buru-buru meningkatkan kewaspadaannya di tempat. Hei, lihat, dia berhenti. Dia sepertinya menyerah, hahaha. Para kultivator yang mengejarnya tidak bisa menahan untuk berbahagia, karena Tian Yan sudah berhenti, itu artinya mereka tidak akan perlu repot-repot lagi. Saudari senior, kenapa kita berhenti? Xie Yun bertanya setelah mengetahui tangannya ditahan di tempat agar tidak terbang lebih jauh ke arah Tian Yan. Sepertinya ada bahaya. Kita tunggu dan lihat. Meski berkata seperti itu, tetapi dirinya sebenarnya lebih tertarik dengan kehati-hatian Tian Yan kali ini. Apakah ada musuh yang tidak bisa aku ketahui? Mulai mengamati wilayah sekitar tempat Tian Yan berada secara lebih saksama mulai dari dedaunan hingga tanah bahkan debu sekecil apapun tak luput dari pandangannya. Telinganya berdengung karena mendengar suatu suara yang sangat kecil, suara seperti sebuah panah yang ditembakkan. Apa ini? Tiba-tiba salah seorang mendapati dirinya seperti sedang ditangkap oleh suatu lilitan tak terlihat yang mengunci segala sisinya di atas udara. Hei, apa yang terjadi denganmu? Salah seorang temannya hendak mendekat kepadanya untuk bertanya, akan tetapi tubuh pihak lain sudah lebih dulu ditarik ke bawah dengan sangat cepat dan dalam sekejap menghilang. Apa? Tak hanya mereka. Bahkan Tian Yan ikut terkejut karena hanya dalam sekejap tubuh pemuda malang itu lenyap dari dunia ini, seolah-olah sejak awal dia memang tidak ada. Hanya kemungkinan, tapi sepertinya ini semacam spirit beast yang bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Berkamuflase.
Jangan bilang. Tian Yan buru-buru menghindar menggunakan instingnya. Serit. La melihat pakaiannya dengan lebih teliti, air liur. Ini benar-benar spirit beast. Apakah bunglon? Menyadari tingkat bencana ini, Tian Yan tahu bahwa mustahil mengalahkannya jika tidak bisa melihat seperti apa spirit beast yang menyerang dirinya. Aku tidak ingin membuang waktu. Tian Yan buru-buru terbang sedikit lebih tinggi ke udara. Sistem, gunakan fungsi servant, dan bagikan sedikit kekuatan Benkei kepadaku. Dimengerti, mengirim 5% kekuatan servant Benkei kepada host. Walau hanya 5% saja, Tian Yan sudah bisa dengan jelas merasakan lonjakan kekuatan yang menggebu-gebu di dalam dantiannya. Ini harusnya cukup. La lalu mengatupkan kedua telapak tangannya sambil berkata, elemen kegelapan. Dreng. Elemen kegelapan adalah salah satu elemen yang dipunyai oleh Tian Yan yang memiliki kegunaan untuk membuat suatu ruangan gelap, dan Tian Yan memanfaatkan hal ini untuk mengelabui musuh-musuhnya. Slurp. Bagai gumpalan asap dan cahaya yang menyatu, elemen kegelapan mulai menyebar keluar dari dalam tubuhnya dan menutupi seisi hutan hingga benar-benar gelap dan tidak dapat dilihat apa yang ada di dalam hutan tersebut. Bahkan segala jenis kesadaran spiritual seperti dihambat di bawah efek cahaya kegelapan ini. Aku tidak bisa melihat. Siapa yang mematikan lampu? Oi, apakah token matahari sudah habis? Mereka mulai bersungut-sungut dan mengutuk dengan wajah horor, bagaimana tidak? Tempat di sekitar mereka benar-benar gelap gulita, sehingga bahkan tidak ada sinar cahaya yang bisa menembusnya. Dari kejauhan, Xie Yun bersama gadis bercadar yang melihat kejadian ini hanya bisa terpana dan tidak tahu harus berkata apa. Elemen kegelapan yang sangat kuat. Untunglah keduanya tidak ikut-ikutan maju, jika tidak, mereka juga mungkin akan ikut terjebak di dalamnya. Senior, kurasa rekan Taois itu sangat kuat. Petik 2. Saudari seniornya hanya bisa terdiam jika sebelumnya dia benar-benar masih ragu. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa Tian Yan sudah berada selangkah di atasnya. La mengatupkan giginya dan menggertakannya. Aku tidak peduli, ayo kejar dia. Hahaha, sekelompok orang bodoh. Tian Yan tertawa meledek setelah akhirnya berhasil melarikan diri dari masalah dengan menggunakan teknik andalannya. Fitur servant benar-benar berguna untuk menghadapi masalah. Fitur ini adalah hasil dari dirinya mengupgrade sistem terakhir kali. Kegunaannya adalah Tian Yan dapat menjadikan kartu karakter yang memenuhi syarat sebagai servantnya. Dengan begitu Tian Yan dapat dengan mudah meminjam kekuatan para servant untuk dirinya sendiri. Juga jika sang servant meninggal, dia masih bisa membangkitkannya selama memiliki poin langit yang cukup. Bisa dibilang dari semua fitur, ini adalah salah satu fitur terbaik yang dimiliki oleh Deity System. Setelah sebelumnya host meminjam kekuatan, kini masih tersisa 2% kekuatan milik Benkei di dalam tubuh host. Disarankan host menggunakannya untuk mempercepat kecepatan terbang. Kau benar. Tian Yan menghirup nafas dan menghembuskannya, lalu mulai memperkencang kecepatannya hingga melebihi kecepatan suara. Swoosh! Itu dia. Gunung Hades dan Gunung Ares. Tian Yan memperhatikan dengan teliti bahwa kedua gunung itu memiliki warna yang berlawanan, satunya berwarna putih sementara yang lain berwarna hitam. Yin dan Yang. Tian Yan bergumam rendah, tiba-tiba dia teringat akan Huang Yun yang juga memiliki elemen Yin dan Yang, apakah karena ini? Tian Yan mengerutkan kening dan terus maju hingga akhirnya menemukan adanya danau berwarna hijau yang memiliki aura sangat menenangkan. Angin sangat kencang di dua gunung itu, tapi danau ini sangat tenang. Sepertinya memang ada hal luar biasa di tengah-tengah danau. Tian Yan kembali bersemangat. Apapun itu, Tian Yan yakin itu pastilah hal yang berharga, bahkan mungkin adalah peninggalan seorang saint dari alam suci. Hehe. Harta karun, aku datang. Dengan ekspresi tersenyum seperti itu, Tian Yan kembali terbang lebih cepat ke arah tengah danau. Tetapi tidak sampai 5 menit, Tian Yan berhenti di udara karena menemukan adanya dua paruh batu di kejauhan yang menghadap ke arahnya. Patung naga dan Phoenix.
Petik 2. Mengernyitkan keningnya, Tian Yan merasa hal ini pastilah tidak sesederhana itu. Siaplah untuk memberikan 100% kekuatan Benkei ketika ini menjadi berbahaya. Baik, dimengerti. Setelah mendengar jawaban sistem, Tian Yan akhirnya bergegas maju hingga berada dalam radius 21 meter dari kedua patung tersebut, namun ketika hendak memasuki radius 20 meter. Sring, mata kedua patung batu tersebut tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah bagai binatang buas yang melihat mangsanya. Roar, kicau, chapter 200, Reunian. Patung naga dan Phoenix seketika hancur berkeping-keping dan hanya menyisakan tubuh asli mereka. Naga berwarna merah, sementara Phoenix berwarna biru. Keduanya saling mengeluarkan auman dan kicauan yang merdu seolah keduanya adalah sepasang pasangan. Sialan, benaran naga. Tian Yan terbelalak di tempat. Sebelum dirinya dapat berbuat sesuatu, beberapa bola energi dari mulut sang naga sudah dilesatkan ke arah tubuh dagingnya. Bang, bang, ledakan terbuka, asap mengepul dan berlalu, namun Tian Yan masih berdiri di tempatnya dengan pedang kelas sovereign di tangannya. Untung tempat waktu, sekarang dirinya sudah bukan lagi seorang martial spirit, akan tetapi adalah seorang half sovereign. Jadi begini 100% kekuatan Benkei. Tian Yan mengepalkan tinjunya dan berkata, ini sangat kuat. Kemudian Tian Yan memandangi kedua puncak spirit beast itu dengan tatapan serius. Sepertinya mereka berdua adalah half sovereign juga. Ini sulit, bahkan jika aku memiliki kekuatan setara half sovereign untuk sementara, akan tetapi pengalaman bertarungku di tingkat ini sangatlah rendah. Ketika Tian Yan memikirkan hal itu, keduanya sudah bergegas pergi ke arahnya dengan auman dan kicauan yang menjadi ciri khas mereka. Mereka bukanlah spirit beast asli, mereka hanya perwujudan suatu energi, meski begitu host harus berhati-hati karena sistem merasa mereka sangatlah kuat. Sangat kuat. Tian Yan cukup jarang mendengar kalimat seperti itu keluar dari diri sistem. Petik 2. Tian Yan mengubah ekspresinya menjadi serius dan mulai masuk ke dalam mode bertempur. Aku tidak akan kalah. Hiyah, Yundai datang. Hei, senior, kita sudah ketinggalan terlalu jauh, sebaiknya kita kembali saja dan mencari harta karun di tempat lain. Xie Yun sudah tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Sudah hampir setengah hari lebih mereka mengejar tetapi masih tak kunjung menemui Tian Yan. Petik 2. Gadis itu juga mulai merenung dan memikirkan hal sama. Aku terlalu terobsesi dengannya, apa aku mengikuti kata bocah penakut ini saja? Tepat ketika dia mulai berpikir seperti itu, tiba-tiba terdengar suara tabrakan dari kejauhan yang terdengar hingga jarak ribuan-ribuan mil jauhnya. Bang! Ada yang bertarung. Gadis itu menatap ke depan, ke kejauhan. Pasti itu dia. Ayo pergi. Pergi. Senior jangan bawa aku mati bersamamu. Sudah terlambat, tangannya sudah lebih dulu digenggam dan dibawa kabur menuju arah yang tidak dia restui. Senior, aku belum menikah. Deng, deng. Baru saja melakukan pertarungan selama 5 menit, tetapi tubuh pemuda itu sudah terluka parah, begitu juga kedua lawan yang sedang dia hadapi. Inikah half sovereign, sangat kuat, sial. Tian Yan berdiri di tangan dengan tubuh sakit-sakitan memandang keduanya yang sedang terbang di hadapannya. Sesungguhnya, jika keduanya adalah half sovereign normal, Tian Yan memiliki keyakinan besar untuk membunuh mereka, tetapi keduanya berbeda. Menurut penjelasan sistem, keduanya adalah perwujudan dari energi yin dan energi yang terkumpul di tempat ini. Sang naga adalah perwujudan dari energi yang, sementara sang Phoenix adalah perwujudan energi yin. Ketika keduanya melakukan kerja sama sebagai rekan, mereka menciptakan suatu kekuatan yang sangat kuat bernama energi keseimbangan. Dengan energi tersebut, kekuatan elemen hanyalah seperti bola sepak yang ditendangkan ke tembok, bukannya mempan, malah serangannya justru dipentalkan sebagian kepada dirinya sendiri. Ini adalah lawan paling merepotkan menurut Tian Yan, selama hidupnya baru kali ini dia menemukan lawan yang memiliki kemampuan semacam ini.
Meski begitu, ayo bertarung. Bang, bang, bang. Hah, kenapa aku harus mati di usia muda, Hicks? Jangan mengucapkan omong kosong. Gadis itu mendengus dingin. Tapi senior. Bang, awas. Gadis itu mendorong Xie-yun ke samping sementara dirinya juga menyingkir ke sisi yang berlawanan dengan Xie-yin. Bang, bang. Sesuatu yang baru saja mereka hindari itu berhasil menabrak hutan di belakang dan membuat lubang sepanjang ratusan meter hingga akhirnya berhenti. Apa-apaan itu? Ketika gadis bercadar tersebut ingin berbalik ke arah yang sebaliknya, seketika seluruh tubuhnya tampak seperti membeku karena merasakan adanya dua sosok dengan tekanan mengerikan yang mengarah ke arahnya. Tuk, tuk, tuk. Tepat ketika bola matanya berhasil memaparkan dengan jelas kedua sosok yang adalah naga dan Phoenix itu, nafasnya tiba-tiba seperti terhenti karena tidak bisa menahan niat membunuh bertubi-tubi milik mereka. Rasanya seperti tubuhnya bisa hancur kapan saja. Saudari, selamatkan aku. Batin gadis tersebut penuh pengharapan ketika kalung berwarna merah darah yang dia kenakan mulai mengeluarkan kilauan cahaya yang menghangatkan. Swoosh! Sesosok siluet secara tiba-tiba, entah dari mana, muncul di hadapannya, meski itu bukan tubuh sejati, namun itu saja sudah cukup untuk mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Tebasan, Phoenix, kicau. Tangisan Phoenix memenuhi seluruh isi hutan dengan nyanyiannya yang merdu seperti nyanyian surga. Ketika itu terjadi, Tian Yan yang sebelumnya dipentalkan akhirnya bangkit dan menyaksikan fenomena ini. Itu bukan menatap pada serangan menakjubkan yang dikeluarkan oleh sosok tidak kenal, Tian Yan justru terpaku pada sosok tersebut. Dilihat dari belakang, Tian Yan sekilas mengenalinya. Sosok itu tinggi, 5 cm di atasnya, tubuhnya ramping dan mengenakan gaun merah tua yang sangat sempurna dipadukan dengan rambut hitamnya yang sepinggang. Dia memiliki kesan sangat berwibawa dan tak bisa diganggu-gugat. King Jia. Tian Yan berbisik rendah, jadi ini kekuatan aslinya. Tian Yan tersenyum kecut, bahkan jika dia tidak tahu apa itu, yang jelas King Jia yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah manifestasi dari energi spiritual, bukan tubuh asli King Jia. Tapi tetap saja, itu sangat kuat. Tian Yan tidak bisa membayangkan sekuat apa King Jia sebenarnya. Juga aura familiar yang sebelumnya aku rasakan. Tian Yan memandang ke Xie-yun, lalu ke arah gadis bercadar ungu yang saat ini sedang dilindungi oleh King Jia. Sun Dai. Tian Yan mengenali wanita merepotkan ini yang dahulu sempat berpetualang bersama di benua Wudian. Baik King Ye, Sun Dai, bahkan King Jia, takdir apa yang membuat mereka harus bertemu lagi? Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Tian Yan tidak tahu, yang harus dia pedulikan saat ini adalah membantu mereka. Sistem, apakah jika menggunakan perubahan naga, aku masih bisa menggunakan kekuatan pinjaman? Ya, jika Anda menggunakan perubahan naga, maka Anda adalah seekor naga half sovereign. Bagus. Tian Yan mulai memperbaiki posisinya dan menancapkan pedang ke tanah dengan kedua tangannya. Petik 2. Tian Yan memejamkan matanya yang terpejam untuk mengatur nafasnya. Ia bergumam dalam batinnya, perubahan naga. Seketika sinar cahaya berwarna emas mengalir di seluruh badannya dan mengembangkan aura menakjubkan yang penuh dengan kemurnian dan keangkuhan. Sruk, dia tanduk tumbuh di atas dahinya, sementara seluruh lengannya ditumbuhi dengan sisik-sisik naga berwarna emas yang sangat kuat. Ketika Tian Yan membuka matanya, kedua bola matanya bukan lagi berwarna hitam, melainkan emas. Perubahan naga berhasil. Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan share wajah tersenyum.